Saya mau nanya, hukum ya ulang tahun bagaimana? Kata gue, sah, boleh. Kok boleh? Bukan haram, enggak. Karena ada ayat Quran, wa amma bini'mati rabbika fahadis kan gitu. Ada kalanya Tuhan memberikan engkau nikmat, ya ungkapin. Nah, ulang tahun salah satu cara untuk menyampaikan kita untuk kita mengucapkan terima kasih kepada Allah diberikan panjang umur. Tong, kalau sholat jangan khusyuk-khusyuk. Nanti jadi khawarij. Jadi khawarij? Iya. Apa tuh? Khawarij itu kelompok Islam, kerjaannya ngejudge orang aja. Oh gitu? Khawarijnya. Itu Mbak Tong punya quote begitu. Cung, nek sholat ojo khusyuk-khusyuk, engkau dari khawarij. Bahasa kitanya, Tong, kalau sholat jangan khusyuk-khusyuk. Aku jadi khawarij. Sedekahan atau mahabaan dengan logat lagu Romai Rama. Apa? Aku nggak tahu, Gus. Gue nggak tahu. Ada dia lagi mahabaan, tapi kayak nadanya itu nggak ada lagu Romai. Oh, gitu ya. Iya, Itu ada. Iya. boleh itu. Itu gimana Gus tuh? Dalam kaidah fikih Hollywood, ngomongin hobi, ngomongin profesi, ngomongin musik, ngomongin yang asik. Apa aja diomongin, asal jangan ngomongin tetangga. Bersama Galan, ho, bersama Busuk, bersama Buluk, ho. Ayo kita hahaha hihi liar, siapa tahu dapat ilmu buat kehidupan. Kalau hidup terasa rusuh, putar aja Hollywood Podcast. Balik lagi di Hollywood. Hari ini kebetulan kita kedatangan bintang tamu, Gus Ha. Gusan, apa nih ketua apa? Ketua GP Ansor. GP Ansor Kecamatan Kecamatan Selatan. Oh, GP Ansor Kecamatan Selatan. GP Ansor ini ya? Gus ya, apa istilahnya organisasinya NU bukan? Iya, Banom NU. Oh, NU. Dia saya NU. Sama Banser apa beda itu? Jadi Banser itu lebih di apa ya, mungkin militernya kali ya, atau lapangannya lah. Oh iya. Kalau GP Ansor di organisasinya, kalau di lapangannya Bansernya, kalau di pengajian MDS ada namanya. MDS. MDS. Baru dengar tuh apa tuh? Majelis Zikir dan Sholawat. Nah itu sebenarnya satu struktur itu dia membawahi bidang-bidangnya gitu. Sebenarnya begitu. Sayap organisasi lah gitu ya. Masih satu struktur Bang sebenarnya. Masih satu struktur tapi dia bidang-bidangnya yang beda itu. Jadi kedudukannya sama. Kedudukannya sama. Iya. Gitu. Kedudukannya sama. Mungkin kayak Banser lebih ke taktisnya kali ya di lapangan. Ya, maksud di lapangannya keamanan gitu. Sama ini ada tuh pagar Nusa. Pagar Nusa sayap lain, dia khusus di beda. pencak silat. Dia silat pagar Nusa. Iya. Pagar Nusa pencak silat. Jadi kalau GP Ansor itu Banom NU juga, Pagar Nusa Banom NU juga gitu. Tapi beda apa namanya ya? Beda fak kali ya. Iya. Gitu. Tapi memang Banom yang sangat tua itu ya GP Ansor. GP Ansor ya. Dibanding pencak silat itu di Pagar Nusa. Ada lagi Fatayat yang perempuan mudanya. Oh iya, yang kemarin lagu viral tuh. Nah, Aku NU ibumu. Nah, itu. Iya, itu. Apa? Tahu Bang. Apa ya kalau orang NU lagi? Iya. Itu organisasinya memang ini ya apa? Kayak ada hierarkinya dari atas sampai tingkat Oh iya, pusat, tingkat pusat. daerah Jadi gitu. kalau NU kan pengurus ya. Kalau Ansor pimpinan. Oh, pimpinan. Jadi kalau PBNU pengurus besar Nahdlatul Ulama tingkat nasional. Tingkat provinsi PWNU pengurus wilayah ulama. Oh. Nah, bawahnya PCNU pengurus cabang tingkat kota kabupaten. Nah, kalau Ansor itu pimpinan. Pimpinan. Jadi PP GP Ansor pimpinan pusat. Oh. Kalau wilayah PW pimpinan wilayah. Ya. Bukan pengurus, jadi pimpinan bahasa. Pimpinan ya. Nah, kalau tingkat kecamatan namanya PAC, pengurus anak cabang. Berarti kayak Gusan nih PAC nih. PAC Selatan. Itu. GP Ansor. GP Ansor. Apa tuh kepanjangannya, Gus? Pengurus anak cabang Gerakan Pemuda Ansor. Oh, Pemuda Ansor. Oh, GP tuh GP itu Gerakan Pemuda, gitu. Sama kayak gunakan filter doang. Nanya. Iya. Gua mah tahu lu nggak tahu langsung. Iya, sebenarnya tahu. Lu yang nggak tahu, lu kan sesat dan menyesatkan. Iya.
Iya. Gue mau kan udah sering rehan sama San. Han, kita nanya deh gitu. Kalau Bos itu ke WA sih, cuma kalau masalah doang dia WA aja. Plannya. Iya. Ini lagi sibuk apa nih, Gus? Ente? Sampai saat ini masih sibuk ngajar, di Stalin beberapa, privat anak kecil, terus ibu-ibu juga ada. Selebihnya ya bikin konten TikTok. Oh iya. Selebihnya. Apa Gus nama konten TikTok itu? Hakipedia. Hakipedia. Silakan. Jangan lupa follow Hakipedia. Hakipedia. Itu akun dibangun 2023, tapi sempat vakum, mulai lagi akhir 2025. Akhir 2025. Akhir 2025. Jadi bulan November baru mulai lagi. Sampai sekarang alhamdulillah masih eksis lah, Ya, alhamdulillah. setengah tahun lebih Gus ya. Hampir setengah tahun gitu. Itu isi kontennya apa sih, Bos? Sebenarnya lebih ke edukasi keagamaan, Bang Alan ya. Kayak contoh hukum wudhu bagi orang yang pakai perban gimana di anggota wudhunya gitu. Itu kan nanti secara fikih dia punya hukum yang berbeda. Iya. Nah, cuma kesini-sininya ternyata algoritma membaca saya kalau mereaksi akun orang, terutama di kelompok-kelompok, mohon maaf lah, yang berseberangan dengan Ahlus Sunnah, itu lebih dikenal oleh algoritmanya. Oh. Jadi sekarang fokusnya agak di situ, Bang Kalan. Fokusnya tuh di situ. Iya. Ya lumayan lah, hitung-hitung promosi. Terus gimana nih, Gus? Milih jalur hitungan dakwah lah ya kan sama ya. Jalur dakwah di media sosial gitu. Ya, sebenarnya kan Akhirnya ke situ gitu maksudnya. karena sebelumnya di Majelis Taklim, terus banyak masukan dari jamaah. Gus kenapa nggak bikin konten sih? Kayaknya kalau dikontenin isinya lumayan bagus nih gitu. Jadi yang lebih muatannya lebih bisa mengenal lah ke masyarakat gitu, nggak cuma di sekitaran sepatan aja. Persebaran lebih Iya, luas. persebarannya lebih luas lah. Iya, Gitu. jadi nggak cuma jamaah yang di tempat aja. Nggak di tempat aja, jadi bisa ya meluas kemana-mana lah, intinya gitu. Nah, beberapa kali mikir, apa iya bisa gitu. Kadang kan kita ngeliat Bang ya, kalau ngomong depan kamera sama depan jamaah tuh beda. Iya. Oh Gitu. iya. Itu berbeda yang saya rasain gitu. Akhirnya teman saya namanya Kori bilang, kayaknya bisa lu di depan kamera. Oke, cobain. Nah, timbullah Hakipedia itu. Hakipedia itu. Oh. Oh, itu asal muasalnya. Asal muasalnya jadi Haki itu singkatan, Hannya saya, Iya. Hans, Ki-nya Kori gitu. Oh, iya. Hasan Kori. Hans dan Kori. Terus Haki and Co. ada tafsir lain, Haki bukan high quality. Ya boleh lah digituin lah. Boleh lah. Bebas. Kan hak kita juga ya. Kan haki Ada. gitu ya. Ada ya? Ada. Oh. Nah, Hak jadi kekayaan intelektual. banyak saran dari jamaah, akhirnya ya udah kita coba. Ya, alhamdulillah sedikit diterima gitu. Alhamdulillah. Kan ente juga kan kalau pengajian kan banyak juga anak muda ya. Iya. Jadi nyasarnya juga nih kalau ke media sosial kayaknya oke juga nih ya. Kayaknya begitu dibaca mungkin ya. Ya. Kalau bagus kenapa enggak lah. Artinya ya. Iya. Jadi terjun tadinya coba-coba malah ketagihan. Iya. Malah sekarang lagi fokus ke situ Bang Alan tuh. Jadi pengajian rutinnya malam-malam tuh nggak begitu full seminggu. Tapi kalau kajian TikTok wah tiap minggu ada, tiap hari ada itu. Iya. Tapi emang itu bagus juga sih, Gus. Karena kan mungkin ada di sebagian tempat, kurang dengerin lagi lah di digital misalkan, di Iya. media sosial. Ya sebenarnya memang kalau ngelihat dakwah sekarang Bang Alan ya, kan orang milih ya. Artinya siapa yang bisa masuk ke dia itu yang dia Iya. dengerin aja gitu. Iya. Jadi kayak selera gitu. Seleranya begitulah. Iya. Jadi kalau ibarat mungkin kita jualan ya ini produk gua gitu. Ini produk gua. Suka alhamdulillah, enggak ya nggak apa-apa skip aja gitu. Iya. Gitu. Suka follow nggak suka. Nggak suka Scroll ya, aja. ya scroll aja gitu kan bisa memilih. Iya. Makin banyak varian sih memang sekarang ya, Gus ya. Iya, makin banyak varian. Kan juga banyak di Genji kalau gua lagi galau nih gua dengerin Hanataki contohnya, Iya. suaranya Iya. lembut-lembut. Kalau gue lagi pengen galak dengerin siapa gitu, Iya. itu kan jadi variatif lah. Benar. Jadi netizen dia punya banyak pilihan. Nah nggak tahu pas saya ya, Bang ya itu di mana nggak tahu. Ya coba-coba aja gitu, nggak tahu ketemunya di kalau ada tanggapan-tanggapan yang menurut saya
kayaknya nggak bener nih pemahaman ini gitu. Bukan dari gitunya sih yang saya ambil. Saya mau nanya nih Gus, yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari Gus ya. Kalau bener nggak sih kalau orang bukan ini ya, kalau Muhammadiyah biasanya tuh nggak ngerokok, bener nggak Gus? Iya, karena memang ada lembaga fatwa Muhammadiyah ya, namanya Dewan Tahrir atau apa gitu. Itu keputusan Muhammadiyah mengatakan rokok itu haram, gitu. Keputusannya. Jadi itu digunakan oleh anggota Muhammadiyah fatwa itu. Ya. Kalau kita kan NU enggak nih. Kalau itu kan enggak ya. Enggak, ya. Lebih kondisional. Rokok haram apabila makruh apabila gitu. Kalau di NU tuh. Jadi masih kalau dalam bahasa fikih namanya tafsil, perinci masih. Enggak sakot satu hukum laku enggak. Iya. Begitu. Contoh, rokok haram dengan catatan di dekat orang hamil. Iya. Di samping anak-anak. Nah, itu kalau lu ngerokok di WC apa? Masalahnya gitu kan, yang ngisep-ngisep lu, yang nyatet juga lu. Jadi di NU kalau gua ngelihat Bang lebih lentur lah hukum itu, lebih fleksibel. Gitu. Iya. Tapi ini sih Gus ya, tadi gua juga pas begitu sebelumnya kan diinfoin sama si Busuk ya. Besok Gus Han mau main ke sini. Oke. Bayangan gua tuh pasti pakai sorban. Ya, pakai gamis, pas datang, buset, asik banget. Gini, gila. Wah, ini seru banget. Wah, keren. Jadi Jarang-jarang gitu, Gus, lihat pendakwa gitu, dengan pakaian sesantai ini lah. Ya kalau mungkin kalau kita sering lihat Pak Abi Jafar ya. Iya, Jafar ya. Kalau ada nobar pakai jersey. Nah sekarang ada lagi nih. Kalau nobar pakai jersey beda lagi. Pakai jersey dia. Iya. Jersey bener. Masa pakai sarung lo baru. Karena ada pengalaman, Bang Bulog, ya. Waktu di Kediri, pesantren, hari libur kita ke jalan-jalan kan biasa gitu. Kita ke mall. Pakai peci, pakai koko, pakai sarung kan. Lagi liburan. Ternyata begitu masuk mall, ketemu guru kelas. Pakaiannya pakai celana bahan, pakai kaos, gitu, pakai peci, bawa tas. Kita kan jadi santri. Ini guru gue begini nih. Banyak kok. Itu pulang ke pondok, langsung dipanggil kita. Sini Sob. Iya Pak. Sampean kalau kemana-mana tuh lihat situasi, masa ke mall pakai sarung pakai peci itu buat ngaji. Wah itu mulai kebuka tuh. Di situ lah. Jadi kita mulai kebuka. Iya juga sih. Ke mall pakai peci pakai sarung kan bukan salah mall, salah gua aja. Nggak bisa nyesuaiin begitu. Artinya ya di sepatan kumpulnya sama anak muda nggak bisa kita mentang-mentang agamawan terus harus pakai peci pakai sarung. Menurut gue itu sekat Bang. Akan menjadi sekat. Agar kita bisa berbaur, bisa ngasih solusi buat teman-teman kalau emang lagi butuh solusi, contohnya busuk lah gitu. Kalau lagi busuk kan nggak mungkin mau pakai gamis nongkrong di sini kan. Iya. Itu pengalaman gitu. Kalau di majelis ya. Betul majelis. Episode misalkan pengajian rutin, nah baru tuh. Baru deh gua apa namanya pakai peci, pakai sarung gitu kan. Gitu. Jadi karena berdasarkan pengalaman itu, gua ngasih pelajaran. Iya benar juga sih harus begini gitu. Iya, berarti dari gurunya juga tuh. Jadi menyesuaikan tempat lah. Gitu. Harus menyesuaikan tempat. Ya nggak mungkin juga kan kita main bola pakai sarung kan, nggak bisa dipolongin kita Bang. Keserimpet ya. Keserimpet kita, gitu. Ya kalau kita ngeliat Gus kan kalau kemana-mana juga waktu pakai sarung. Celana ya kan. Bener. Itu luar biasa kalau Gus sih. Wah benar-benar Tokoh bangsa itu Bang. Wah benar-benar orang santun banget, sama anak muda aja dia santun. Iya. Luar biasa itu. Gusmus. Kan dulu pernah tuh Gusmus di sini nih, Sepatan. Benar ya. Iya, kita pernah ada nih Gusmus, Canun, Mainun pernah juga di sini ada sama almarhum Alif dulu. Iya, kita di satu organisasi apa? Lentera, gua tuh Lentera dulu. Tuh. Ya asik ya, pembawaannya asik ya. Oh asik ya. itu Mak. Ya emang harus nyontoh ya kita ya sama orang-orang itu. Jadi kita sama yang lebih muda ataupun apa ya tetap santun. Dia nggak ada gue lebih tua, gue lebih berilmu, nggak ada. Dia santun sama semua orang. Asli. Tuh patut dicontoh juga. Ente di mana gue sininya? Waktu mondok Mondok di Lirboyo Kediri.
Lirboyo. Lirboyo, Kediri. Lirboyo tuh apa ini sekarang tuh? Gus Kosa bukan? Itu Peloso. Oh, Peloso ya? Peloso. Oh, Lirboyo tuh sama yang ini ya? Lirboyo tuh yang sekarang terkenal Gus Reza. Oh, Gus Reza Anwar Zahid itu Gus Lirboyo. Lirboyo tuh. Kalau ada lagi Gus Ikdam kan ya? Sidam, bener. Gus Ikdam itu mondok di Peloso. Udah ke Peloso. Dapat istri keluarga Lirboyo. Gitu. Kan tender banget tuh ya. Iya. Dia mah. Ya makanya. Gua maunya kan budak itu kan. Sama dia juga anak-anak muda mulu. Sama tuh. Beliau juga kan kajiannya ya apa anak muda lah. Jadi anak muda lah. DJ apa pada ngaji DJ. Beliau juga kan. Kayak gitu. Aku bawaannya udah enak ya. Masuk ke semua kalangan. Betul enak. Juga ada juga yang ikut pengajiannya juga sama kayak ke Mbah Nun juga sih. Orang nonis juga pada ikut, ada kayak gitu. Kayak waktu ini misalkan ada apa namanya? Kenduri cinta. Kenduri cinta. Dia kan beberapa ikut tuh, berapa kali ikut. Ya emang kajiannya kayak gitu, kenduri cinta itu modelnya tuh. Formatnya kayak begitu. Kalau sekarang kan dipimpinnya sama Mas Abrang mulu ya. Iya, Nah, Neo. ya, Mbah Nunnya kan udah ini kan agak kurang sehat kayak gitu. Itu emang umum itu kajiannya, semua kalangan dia. Benar. Itu lebih masuk lagi. Lebih apa ya, universal kayaknya ya. Lebih siapa yang bisa boleh ikut gitu ya. Iya deh. Gus, kalau misalkan kan kalau penceramah kan biasanya suka punya ciri khas nih. Nah kalau Gus Hans sendiri apa nih? Apa baur aja apa emang? Oke, sorban jamaah. Iya. Ini kayak Maulana gua. Oh, ciri begitu. Iya, ada ciri khasnya. Ada ciri khasnya. Begini Bang Kawan ya, kan sebenarnya itu ada penceramah yang memang pidato basicnya. Ada yang memang fokus di pengajian. Buka kitab, buka kajian di majlis-majlis taklim atau di rumah-rumah. Iya. Saya itu emang di awal membacanya lebih di pengajian, malah jadi bukan di pidato. Iya, oh iya. Enggak, Iya. justru kalau pidato tuh nggak kuat lama, setengah jam, 40 menit gitu. Tapi kalau kajian ya bisa lebih dari itulah. Akhirnya saya merasa kayaknya nggak butuh apa ya ciri khas itu. Saya nggak butuh ciri khas itu. Udah ngaji aja gitu. Yang penting jamaah happy, kalau mau nanya nggak sungkan gitu aja sih intinya. Oh, gitu. kayak diundang dakwah di takbir mana gitu. Oh, beda itu ya. Beda. Beda Jadi ini ya. yang notabene penceramah itu justru kalau gue lihat jarang buka pengajian. Benar, ya. Iya. Karena kan sibuk satu hari 3 tempat, 4 tempat kan lu buka pengajian ya. Oh, dia yang punya ponpesnya aja biasanya ya. Iya, gitu. Jadi sangat beda antara penceramah dengan memang yang buka kajian. Iya. Gitu. Dan memang berbeda. Jarang banget gue melihat penceramah sekaligus buka pengajian, jarang sih. Pasti dia lebih fokus di tablik akbar, ceramah gitu. Iya. Terus ini guys, tuh banyak ponpes tuh ya yang punyanya pada dakwah tuh ya. Terus akhir-akhir ini tuh banyak yang punya ponpes tuh asusila gimana tuh? Iya. Ya, banyak banget Iya. itu. Kayak gimana hasilnya kayak gimana? Tapi kayak gimana hasilnya? Saking lagi. Itu apa? Itu gundu. Iya. Oh iya. Gue masih langsung makanya. Jadi kalau kita bahasin oknum lah. Iya. Oknum. Iya. Sebenarnya oknum, tapi kalau dilihat bagaimana menyikapinya gitu, ya kita nggak bisa pukul rata dong. Bener. Nggak bisa Ya, pukul rata. terus sorry, maaf, potong dikit. Biar maksudnya nih timbul kepercayaan lagi terhadap pesantren gitu kan. Gara-gara hal itu yang booming terus tuh akhirnya ada krisis kepercayaan terhadap si pesantren kayak gitu. Gimana tuh? Iya. Kita analoginya gini aja Bang Usuk. Kalau orang buka restoran lah ya, contohnya. Untuk orang percaya bahwa lu tuh restoran lu bagus, masakan lu enak, berarti kan lu harus nyediain masakan-masakan yang memang masakannya enak. Iya. Bisa dinikmati oleh orang gitu. Save-nya bagus segala macam. Iya. Nah sekarang kalau kita gimana kepercayaan ini, ya lu jangan lihat di situnya bagaimana santri-santri yang sudah notabene belajar bertahun-tahun di pondok, dia berkaryanya kayak gimana coba? Contoh begini, gua analogiin. Lirboyo itu nggak pernah buka atau iklan kayak sekolah-sekolah. Kalau dibuka pendaftaran gini, enggak. Iya.
Cuma dapat ribuan. Iya, tapi lebih begini bang. Lu lihat aja kader gua nih. Maksudnya kader lah ya. Iya. Santri gua. Iya, lulusannya nih kayak Lulusannya begini. Iya. Jawabannya begini. Di masyarakat dia ngabdi atau apa. Nah itu bentuk produk Lirboyo gitu. Kan lebih fakta yang berbicara. Gitu kan. Jadi kalau sekarang kepercayaannya menurun gitu. Ya kalau lu lihat dari situnya oke. Tapi lihat bagaimana santri dari dulu sampai sekarang masih eksis. Nah, itu paling cuma 0, berapa persen lah ya. Persen lah gitu. ya. Iya. Yang juga notabene pasti pondok-pondok baru sih bang. Oh, Pasti pondok-pondok baru. Jangan pondok-pondok lama itu Ya, kalau bertingkah gitu ya. Jarang lah. Bener. Jarang lah karena lebih ngejaga pasti. Marwah pesantren, nama bapaknya kan, nama alumninya kan pasti ngejaga gitu. Iya, benar-benar. Belum lama lagi juga viral ini Gus. Katanya tuh kalau yang santri ke guru atau ke kiai sampai nunduk gitu kan. Iya. Padahal kan harusnya status sama. Iya. Ya kan, tapi kan lagi-lagi itu mah bukti wujud penghormatan orang kan Penghormatan. beda-beda tuh. Nah, tapi menurut Gus gimana tuh? Iya, itu kan kebetulan yang di framing kan pondok gue bang ya. Iya, Itu kiai gua itu. Iya. Santri gitu. Gua nggak tahu, kurang tahu. Jadi begini, kalau bilang tradisi itu baik atau enggak gitu ya, ya sekarang beginilah kita kan orang Indonesia kan punya tradisi sopan santun kan luar biasa kan ya. Iya, beda-beda juga Iya. sama. Dengan tradisi itu yang pertama. Yang kedua itu kan sebenarnya memang ulama-ulama itu memperlakukan gurunya seperti itu gitu. Bahkan Sayyidina Ali bilang, "Ana abduman alamani harfan wahidan." Saya ini hamba atau budak seseorang yang mengajari saya satu huruf. Dia mengatakan begitu loh Sayyidina Ali. Iya. Saya adalah budak seseorang yang mengajarkan saya satu huruf. Itu sahabat Nabi ngomong. Itu sahabat Nabi yang ngomong Sayyidina Ali. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada kisah di mana seorang ulama lagi ngajar, tiba-tiba berdiri. Setelah selesai, muridnya nanya, "Kiai kenapa berdiri?" bahasa gitu. Itu tadi di luar ada anak guru saya. Saya orang Arab memuliakan orang kan berdiri kan. Caranya kan begitu. Itu sama anak gurunya, bukan dengan gurunya. Jadi sebenarnya cara nunduk-nunduk kepada kiai, kepada guru, itu sebenarnya hal yang sudah lumrah di dunia pesantren. Dan di dunia keilmuan agama Islam tuh begitu. Sebenarnya cara menghormati gurunya. Cuma kan karena masyarakat sekarang itu kaget ya melihat fenomena itu kaget gitu. Yang belum tahu Gitu. Terus dikedepankan menghakiminya, memvonisnya itu. Iya, di framingnya gini, misalkan ya orang lagi pada salim lagunya lagu-lagu gimana gitu, backsoundnya Ya backsoundnya juga mendukung ya. Ini di framing juga. Di sama framing, narasi-narasinya di framing, gitu ya. iya, Nah, itu iya. ikut emang. Di framing. Kita andil begitu itu. Harusnya kan ada apa istilahnya? Tabayun dulu lah gitu ya. Kita bayung dulu lah begitu. Iya, padahal itu kan udah dari zaman ke zaman ya. Bener. Udah Iya. dari zaman Bahala Jasa lah. Iya. Bahkan kalau mau kita boleh ungkapin hal ini bang ya. Coba Allah nyuruh malaikat ke Nabi Adam apa? Sujud. Sujud. Cara menghormatinya. Bukan lagi nunduk, tapi sujud. Bukan menghormati bahwa malaikat kalah mulia dengan Adam. Tapi kan di ayat di Qur'annya ya, Allah itu memerintahkan malaikat sujud kepada Adam setelah Nabi Adam diberikan ilmu. Sebenarnya kan itu intinya. Jadi orang berilmu itu mulia, bahasa begitulah. Iya, bukan karena sosok. Bukan karena sosok Adam ya, bukan. Tapi memang cara Allah memuliakan keilmuannya begitu. Ya kalau pengen kita niru malaikat menghormatin ilmunya Nabi Adam, ya sujud lah harusnya kan, bukan nunduk lagi. Kan mau kasih begitu. Gitu. Bener-bener. Sama kayak ini kali ya, kita kalau ngobrol sama yang lebih tua kan, kalau sopan santun gua nih ya, pernah diajarin kalau ngomong sama yang lebih tua tuh kadang suka jangan ngeliat mata, kayak gitu tuh, teman kita hormatin lah kayak betul. Kayak gitu kan, agak-agak sungkan lah Iya, kayak betul. gitu. Iya benar. Tapi kalau ngobrol sama cewek tuh yang pakai seksi juga jangan lihat mata sih harusnya. Iya. Kebawaan dikit begitu, malah salah ya. Harusnya nggak boleh ngeliat mata katanya. Nggak boleh Enggak, makanya gimana kayak biasa ngomong gitu kan. Iya, bahasa ininya godul baso gitu, menundukkan pandangan. Yang nunduk dan kelihatan bagus banget. Kalau begini ngeliat mukanya aja gua.
Tapi lagi-lagi itu ya memang itu mah salah satu adab lah ya. Salah satu adab dan memang itu sudah lama dilakukan oleh dan tradisi-tradisi lokal begitu. Iya. Gitu. Jadi fenomena ini bukan hal yang baru sebenarnya. Iya. Cuma dilebih-lebihkan. Cuma dilebihkan lah gitu. Ya. Bahkan kalau ini Bang ya, dalam sholat itu makruh kita ngadep ke atas itu kan makruh. Nggak batal ya. Itu kan makruh. Benar. Kita nunduk kan kalau sholat. Harus nunduk kan? Iya. Gitu. Itu kan kalau kita kulik dengan bahasa kesopanan kan nggak etis. Iya. Lagi sholat ngeliatin Iya, ke depan gitu. kan gak etis juga Kan gitu. itu kan kita membayangkan atau apa, pokoknya Allah di depan kita. Ya, Gitu kan, begitulah. saya Kalau lebih pernah begitu, bilang, udah. pernah bilang. Cuman pinter, Bahasa awamnya. pinter. Masih pinter loh. Ketiban plafon lu. Nggak itu dia ngeliat cicak oh jalan gitu. Berak kan nih. Ya udah, gitu kalau salatnya kan jangan lanjutin. Tadi banyak mau nanya tentang kehidupan lu katanya, coba. Kehidupan. Iya. Nah, nih. Apa ya kehidupan ya? Bagus nih kalau udah kehidupan nih. Ya lebih punya kalau kehidupan. Cuma ini doang sih. Kalau gua kan terus terang ya Gus ya, kalau masalah ibadah tuh ya masih bolong-bolong lah gitu. Iya, Oh, iya. iya. Apa ada di satu surat atau apa lah gitu yang amanah harus kita amalin biar kita rajin ibadah, atau memang harus ada sosok yang bikin kita jadi panutan kita gitu, Iya. atau ada hal lain gitu yang Oke. membuat kita tuh bisa jadi rajin ibadah lah gitu. Ya. Sebenarnya begini Bang Bulu. Kata Imam Ghazali tuh kondisi iman kita yazadu wa yankus. Jadi lu yang terus Naik turun, turun. kembang kempis lah. Jadi kata Imam Ghazali itu ada beberapa model iman. Ada imannya malaikat, nggak pernah kurang, nggak pernah tambah, stuck. Malaikat disuruh sujud sampai kiamat gitu kan. Iya. Itu main malaikat nggak tambah, nggak kurang. Ada model iman yang buat tambah terus nggak pernah kurang. Pertama terus nggak kurang-kurang. Nggak pernah kurang. Imannya para nabi dan rasul. Oh. Emang ada nabi diuji tiba-tiba, ya Allah saya pensiun jadi nabi dah, nggak kuat saya. Nggak ada kan? Diuji makin kenceng dia. Resign. Iya. Nambah terus. Iya. Ya zadu wala yankus bahasa Arab. Nambah terus nggak pernah kurang. Ada model iman yang nggak pernah nambah, selalu berkurang. Bahaya tuh. Kurang. Sorry loh. Bahaya. Imannya iblis. Iblis itu melihat Allah kok. Jangan-jangan. Iya. 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 Tapi kapan iblis nyuruh lu sholat? Suk, kali-kali sholat nggak masuk. Nggak pernah. Iya. Dia selalu berkurang imannya. Yang model yang ketiga. Yang keempat tuh model iman yang ya jadi wayankus. Naik turun, kembang kempis pasang surut. Ah. Jadi seminggu busuk sholat duha, libur 2 tahun. Sama juga. Iya. Nah, kalau abang bilang tadi bolong-bolong, itu emang kadar kiamat kita begitu bang. Oh. Justru kalau abang selalu bertambah terus itu berbahaya. Biasa orang kalau selalu khusyuk, Iya. biasa nih, gampang hukumin orang. Oh. Karena orang nggak kayak kita. Oh iya. Begitu kan? Ngerasa lebih ya. Iya. Rasa suci ya. Terus ngaku-ngaku nabi lagi. Bahaya itu mah. Lebih parah. Dia edan itu. Boleh Banggalan, Bang Busuk, Bang Buluk lihat orang kalau solehnya terlalu, itu pasti gampang ngerendahin orang. Karena orang nggak selalu dengan dia. Itu kan malah berbahaya. Dalam itu berbahaya. Jadi yang bagus ya, bukan bolong-bolong ibadahnya ya. Iya. Artinya memang ada pasang surut itu. Ketika lagi pasang imannya, Iya. fokus, ibadah khusyuk, begitu lagi surut, ya males-malesan lah begitu. Supaya apa? Supaya kita seimbang. Kapan kita hablum minallahnya, kapan kita hablum minannasnya, kan itu juga apa lu sebenarnya gitu. Kalau Bang Busuk sholat jamaah tiap 5 waktu, gue itu malah khawatir loh bang. Iya, gue khawatir. Jamaah 5 waktu ya, bukan satu. Lu jamaah, gue malah khawatir sebenarnya. Begitu sih. Nah, itu yang pertama bang. Jadi kalau bolong-bolong gitu. Nah, gimana caranya biar nggak bolong-bolong gitu? Ya kita lihat kalau sholat berarti kan jangan sampai nganggap sholat itu sebagai cuman kewajiban kita, tapi lebih kepada kebutuhan gitu. Saya pernah bilang ke teman saya, orang nggak sholat itu kalau malas masih mending. Masih mending dia malas berarti. Yang berbahaya itu orang nggak sholat karena emang Allah takdirin dia nggak sholat. Waduh,
karena emang Allah nggak mau ditemuin dia, itu kan malah bahaya. Ada tuh Gus gitu Gus. Iya. Jadi Rabi Adawiyah bilang kalau kita meninggalkan satu kata malas itu masih mending. Yang berbahaya itu kita meninggalkan sholat karena emang takdir Allah kita nggak sholat. Karena Allah masih ditemuin. Bahaya itu sih. Ngeri juga itu. Iya. Kalau raka jasa kali ya. Kalau malas mungkin ada ingetnya gitu, Ada salat tapi ingetnya. malas lah gitu. Gitu. Tapi kalau emang ternyata orang ini ditakdir sama Allah nggak sholat, karena Allah masih ditemuin, kan lebih bahaya. Begitu. Sampai. Kenapa semuanya diem begitu? Kena ya? Iya. Enggak. Kentoknya kena, iya kan? Enggak. Kayak Gus lagi ngomongin buat. Gue cerita teman gue loh. Gue yang nanya di sekarang ya, Alhamdulillah kita awal 5 waktu mah alhamdulillah. Iya. Tuh. Jadi lebih kepada mindsetnya Bang Uluk ya. Kepada sholat itu kebutuhan, bukan sebagai cuman kewajiban. Itu betul kewajiban, tapi lebih kebutuhan kita kan. Emang kadang ini sih kadang ya mungkin pada ngerasain juga ya kadang yang gini. Belum lohor nih kadang suka kepikiran ya kadang kurang begitu tuh. Itu biasa begitu tuh ya. Biasanya begitu. Wah, itu hidayah tuh Bang tuh, harus pertahanan lah. Kalau kita ya nggak tahu ya mindsetnya begini Gus nih kalau kita nih lagi kerja nih misalkan ya. Udah sholat dulu lah, jadi kayaknya kerjanya jadi sampingan. Oke. Jadi kita Ya, bagus dong. nungguin waktu sholat aja lah. Betul. Jadi wayang sholat nih, kita harus sholat nih Johor nih. Itu kita lanjut kerja lagi, mau kerjaan mau banting apa, lagi kapal sibuk pecah lah segala ya. macam udah bodo amat lah, gua tinggalin dulu. Gitu tuh. Ya, Jadi itu akhirnya bagus dong. mindsetnya begitu sekarang, udah bodo amat lah, mau kerjaan lagi rungsing, lagi diomelin, gua sholat aja dulu lah. Iya. Gitu. Ya. Soalnya kita sekarang mikirnya gini, tadi gua habis sholat mah ada jawabannya lah. Gitu ya. Beres kerjaannya gitu. Biasanya kalau lagi sholat, nah suka inget tuh. Kayak ada yang lupa misalnya. Ini lu lagi nggak sholat nih, lupa gue sampai mana pas lagi sholat. Ketemu. Iya, inget di sono. Itu salah satu hikmahnya juga sekarang begitu. Itu dalam Islam sebenarnya itu godaan setan tuh bakalan tuh sebenarnya. Lu lagi sholat baru mikir. Iya. Karena begitu ingat lu barang yang hilang, lu jadi lupa rakaat lu kan. Iya betul. Iya kan. Lu ketemu barang yang hilang tadi ini, lu enggak tahu lupa tapi gitu. Memang harus dibiasain sih. Iya. Kalau udah biasa mungkin kayak makan lah. Oh, Iya. gue belum makan nih. Iya di luar kita sholatnya fokus nggak fokus ataupun sholatnya bacaannya pase nggak pase, sholat aja dulu. Iya, gitu ya. Iya, betul. Ya, Betul. yang nilai Allah ini Betul. terima enggaknya malah. Gitu. Jadi memang nggak ada Bang Gusuk sebenarnya syarat sah sholat itu khusyuk tuh kan sebenarnya enggak juga sih. Orang sholat harus khusyuk. Nggak ada gitu. Syarat sahnya ya. Iya. Lalu sholat pikiran lu kemanapun tetap itu menggugurkan kewajiban. Masalah diterima itu nggak, fikih nggak punya urusan ke sebenarnya. Iya, itu mah udah urusan. Iya, itu kan urusannya kan memang Allah kan yang punya urusan diterima atau enggaknya gitu. Jadi gue selalu bilang ke jamaah nggak ada syarat sah sholat itu harus khusyuk, nggak ada sebenarnya. Udah yang penting sholat, justru dengan lu sholat sebenarnya itu terima kasih kepada Allah masih punya kesempatan untuk sujud. Iya. Gitu kan. Menurut gue itu yang mahal sih harganya gitu dan harus dipertahankan ketimbang orang gue pengen sholat kalau udah khusyuk ya kapan khusyuknya nggak sholat gitu kan gitu. Gue inget kata-katanya kayak Haji Zainul MZ, beliau bilang lebih baik salah karena melakukan dibanding nggak pernah salah karena nggak pernah melakukan. Iya dong, lu baca Quran salah Bang, itu lebih baik Dibanding nggak pernah baca, dibanding nggak pernah salah karena nggak pernah baca. Iya. Daripada takut salah, Daripada takut salah, gitu. nggak belajar. Nggak belajar lo, gitu. benar. Pinter lo Sam, masuk gila lo. Tapi masalah tadi si musuh ngomong apa kalau lagi dalam keadaan pun harus tetap sholat ninggalin kerjaan karena di depan kamera doang Gus. Iya sih sebenarnya. Sebenarnya gue udah menyimpan itu sih Bang Uluf. Iya. Ya kalau emang diterjemah begitu ya nggak masalah lah. Ya, kayak saya tadi senyum aja dia ngomong kayak senyum aja. Cuman ada yang menarik Bang Uluf, fakta hadis sholat Nabi itu nganggep kalau ini dalam bab sholat ya. Kalau di depan rumah kalian tuh ada sungai, kemudian kalian 5 kali dalam sehari mandi, apakah masih ada kotoran di badan kamu, kata Nabi gitu kan. Itu kan Nabi saya mengkiaskan ke sholat gitu kan. Iya. Kata sahabat, ya nggak mungkin ya Rasul kalau 5 kali
mandi dalam sehari, nggak mungkin kotor badan kita. Ya begitu pun sholat. Seandainya kan kita 5 kali waktu sholat itu kira-kira masih ada dosa gak sih yang masih nempel di badan kita? Kan harusnya kan nggak ada kan? Selama nggak sholat mah nggak ada sih kayaknya. Iya. Iya. Begitu. Jadi Nabi mengajak mindset sahabat untuk sholat seperti mandi begitu. Iya. Kotoran itu kayak dosa. Gitu kan hebat. Dicuci dengan sholat gitu. Dicuci dengan sholat gitu. Ya kayak ada kopral. Tiap hari lapor ke atasan 5 kali sehari. Masa dia masih bisa Bikin kesalahan. kesalahan sih kan begitu. Nggak mungkin juga kayaknya dah. Gitu. Iya. Begitu. Itu sih Sok yang pengen gue tanyain betul tadi yang gue bilang tadi agak bolong-bolong. Ya manusia lah. Terus ini Gus, kalau sekarang sih di medsos nih ya, banyak konten dakwah juga kan ya, segala macam nih isi komentar kan rungsing banget ya, Hollywood lah pokoknya tuh di komentarnya ada yang lu ngajinya kurang jauh, terus ataupun itu nggak ada dalilnya, terus segala macam, akhirnya perang segala macam. Akhirnya berdebat di kolom komentar. Akhirnya berdebat kolom komentar segala macam. Nah itu kan jadi masuknya itu Perpecahan. iya, gimana tuh cara menyikapi yang orang-orang itu emang ngopinya kurang jauh itu apa maksudnya juga tuh kayak begitu tuh? Ya. Apa dia emang paling bener tuh di komentar itu segala macem kayak gitu? Ya namanya sosial media ya. Iya. Di media sosial gitu kan siapa orang bisa ngomong apa tanpa ada kapasitas gitu. Yang lebih penting mungkin dalam perdebatan sosial media menurut gua Bang, kita ambil nasihat dari Quran aja lah. Al-Quran kan bilang begini, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah seseorang ke jalan Allah itu dengan cara bijak dan lemah lembut. Wajadilhum billati ahsan. Kalau terpaksa harus berdebat, lu berdebat dengan cara yang lebih lembut. Itu kan sebenarnya bahasa agama sudah baik banget itu. Jadi kalau kita berdebat dengan orang, perintah agama tuh lu berdebat dengan cara yang lebih lembut dari dia. Gitu. Di situ ntar kualitas orang soleh kelihatan. Iya kan? Agama kan sebenarnya pengen ngajak begitu. Nanti orang kelihatan bentuk efek dari ibadahnya, apa lu sering ngomel-ngomel, apa lu lebih kalem, lebih baik, apa lebih galak, kan nanti orang bisa menilai kok. Jadi kalau menurut gua biarkan aja menjadi umum begitu, orang bisa menilai sebenarnya nanti. Iya. Gitu. Berarti kalau yang di perdebatan kayak di TV-TV itu kelihatan tuh. Iya, kita kan bisa melihat. Jadi siapa orang yang punya kapasitas untuk bicara agama, siapa yang pernah kita ikutin kan jadi kita punya penilaian sendiri gitu. Terus kalau ini nih, terus nih, banyak yang baru belajar agama gitu ya. Belajar agama segala macam baru seminggu 2 minggu ataupun sebulan 2 bulan gitu kajian. Udah gitu kajiannya ngaji kuping lagi ya. Bukannya kita ngaji kayak di pesantren nyoret segala macam ya. Nah dengan gampangnya gitu, oh begitu salah nih, haram, bid'ah nih segala macam, nggak ada dalilnya. Itu kayak gimana tuh kita nyikapin orang-orang yang baru belajar agama? Begitu tuh kita dikafir-kafirin segala macem, kayak gimana tuh? Kita kan mengobatkan juga kadar keilmuannya, bingung ya kan? Kayak begitu. Gimana tuh? Iya. Pertama gini Bang, gue menyebut itu pubertas beragama biasanya. Pubertas. Iya, pubertas ya. Biasanya orang kalau abis kenal sesuatu tuh, Puber. iya apa sih? Langsung menggebu-gebu kan? Kalau bahasa kamu mah lagi balik. Lagi balik dah, gitu dah. Lagi balik dah. Orang kalau lagi demen cewek itu pasti ngomongin. Waduh. Iya kan? Iya. Jadi gue menyebut itu pubertas beragama. Dan itu sebenarnya kita bisa maklumin. Harusnya Bang ya. Karena orang baru belajar, terus lagi demen-demennya, itu pubertas. Tapi yang menurut gue harus dijadi catatan, itu nggak boleh, jangan sampai ada keluar kata kafir dan bid'ah itu. Itu seringnya begitu. Iya. Jadi kalau dia baru belajar agamanya kita maklumin lah, lu baru belajar 2 minggu. Tapi kita ada tanda tanya, kok bisa keluar kata-kata kafir, bid'ah, sesat, syirik? Ini yang ngajarin siapa? Iya. Begitu dengan kan? entenya ngejudge orang. Ngejudge gitu. orang jadinya. Jadi bagaimana cara menyikapinya? Ya udah kita nggak usah serius tanggepin ya gitu. Kalau emang dibilang kafir lu, ya syahadat lagi aja gitu. Beres kita. Kalau dibilang kafir. Jadi kayaknya kesannya mengambil pekerjaannya Tuhan gitu loh ya kan. Dan jadi kan kita bisa menilai harus dengan siapa kita belajar agama nih. Jangan sampai gua kayak macam model kayak dia orang kan begitu. Pasti kan orang kalau orang yang begitu kan ya kadang
lu gurunya siapa sih? Kayak begitu kan? Iya, Kayak di sekolah aja misalkan anaknya bandel segala macam, lu siapa sih yang ngajar? Atau siapa sih orang tua lu kan gitu ya? Nah, ya Ada kan? anak bandel lah gitu. Nah, lu ngajinya ke siapa sih kok jadi begitu? Kayak begitu. Oh. Tapi lu kecil bandel tuh, Bang? Ah, Kecil bandel tuh, Bang? lumayan. Bangun. User-useran kita dua. Ya. Iya, bangun. User-useran kita dua ini, bukan satu. Ya gitu Bang. Jadi kalau komentar ini ya udah kita antepin aja. Dan Iya. Kadang keras kan mereka bilang, lu nggak begini Suk, begitu bid'ah lu haram segala macam nih, dalilnya begini. Dia bisa nerangin begitu dalilnya segala macam, mungkin dari dia hasil kajian ya. Iya. Itu. Kan kita akhirnya mau ngelawannya kita sadar. Keilmuan kita kan kurang ya. Gimana ya kayak gitu. Menurut gua ya lu nggak bisa ngejas gua begitu juga kali gitu, walaupun ilmu gua kurang tapi lu nggak bisa begitu. Nah, kayak gitu. itulah yang menandakan berarti guru ngaji lu baik, Bang. Karena lu sadar diri. Iya. Itu kan. Justru itu yang membuat menurut gua guru ngaji lu bagus karena membuat lu untuk sadar diri. Begitu. Nah, karena lu nggak bisa ngelawan, serahin ke gua jadinya itu. Ini kalau kata gue sih Suk, yang tadi Gusan bilang itu mah karena terlalu ngerasa dirinya alim atau suci kali ya, jadi gampang ngejudge orang. Karena kalau misalnya memang nggak ada hal yang tidak sesuai dengan pandangannya, ya perdebatkan aja. Toh kata Gusan tadi debat pun ada adabnya ya Gus. Ada adabnya. Iya, tapi jangan sampai keluar kata-kata yang bikin ngejudge orang gitu. Harusnya gitu aja ya. Iya. Kalau saya keluar kata kafir tadi kalau saya bilang itu. Lu kenal ini nggak? Kiai Haji Maimun Zubair. Maimun Zubair, tahu. Itu beliau punya quotes bagus banget. Bahasa Jawa. Terjemahnya beginilah. Tong, kalau sholat jangan husu-husu. Nanti jadi khawarij. Jadi warid. Iya. Apa tuh? Khawarij itu kelompok Islam. Kerjaannya ngejudge orang aja. Oh gitu. Khawarijnya. Itu Mbak Bang punya quote begitu. Cung, nek sholat ojo husu-husu. Engkau dari khawarij. Bahasa kitanya, Tong, kalau sholat jangan husu-husu. Takut jadi khawarij. Iya, itu yang tadi ini ya, kadar keimanan takutnya. Ya, itu kan ada keimanan. Gitu. Iya, takutnya dia nambah terus akhirnya Jadi merasa orang yang nggak kayak dia itu salah. iya. Gitu. Iya. Bahaya juga itu. Iya, jadi kita begini Bang, lu nih begini itu udah bagus udah. Udah bagus. Kalau lu pakai udang-udang, gua tampol lu. Ngapain lagi tuh udang-udang? Ngapain sekali ya? Suruh festival itu. Ustaz bukan apa bukan. Kalau gua pakai udang-udang jatuhnya jadi ini iklan Sarimi kalau gua. Jatuhnya. Kayak ini main apa? Yang walid ya, walid. Jadi walid lu. Jatuhnya bukannya Ustadz kalau gua, bukan Habib. Emang hampir juga sih jadi walid. Garuk juga nih. Tapi gue pernah begitu, punya temen ya sama kayak gitu, yang istilahnya dia punya guru satu lah gitu. Jadi dia tuh malu sama guru ini aja nih, tanpa mau mendengarkan perbedaan yang lain. Alhasil timbul perdebatan akhirnya gini. Iya. Ujung-ujungnya selalu Karena kita capek kan nanggepinnya. Bener itu Kalau kita sudah capek. debatin kayak gitu, Iya. udah mau kalah juga. Iya, orang yang cuma tahu warna hitam dan putih, dia akan kaget ketika melihat warna pelangi. Nah, itu pandangan dia beragama hitam dan putih. Itu juga salahnya sebenarnya. Iya. Pandangan dia orang kalau nggak baik ya rusak lah begitu. Iya. Gitu. Kok ada setengah-setengah? Menurutnya nggak ada. Kok abu-abu nggak ada? Ada rusak kali sekali. Nggak ada yang setengah. Oh, kita kan nggak bisa begitu mandang kan? Iya. Ya, wayak lu sholat, tiba-tiba lu main parlay ya. Apa tuh? Dia ngerti aja dia. Aduh. Ya kan gue teman sama lu Bang. Aduh. Kacau. Ayo Bang Alan, ngomong-ngomong cerita temen gitu ya. Istri gue tuh tadinya dari golongan itu loh. Oh ya? Iya. Istri saya tuh dari golongan yang notabene sering bita-bitain orang. Pas belum merit tuh. Sebelum merit. Jadi dulu gue sama istri tuh beda pandangan Islam. Oh. Gitu. Sampai ada momen gue lagi mimpin pengajian, dia nyuruh temennya, coba deh lu tanya sama Ustaz Subhan, hukum merayakan ulang tahun apa? Gitu. Iya. Karena dia udah terlanjur menyebarkan ke teman-temannya ulang tahun tuh haram, merayakan ulang tahun, gitu. Haram toh. Haram. Ditanya sama temennya,
Terus saya mau nanya, hukum perayaan ulang tahun bagaimana? Kata gue, sah, boleh. Kok boleh? Bukan haram, enggak. Karena ada ayat Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahadis kan gitu. Ada kalanya Tuhan memberikan kau nikmat, ya ungkapin. Nah, ulang tahun salah satu cara untuk menyampaikan kita untuk kita mengucapkan terima kasih kepada Allah diberikan panjang umur. Iya. Gitu. Oh, bini gua kaget dong, kok jadi begini jawabannya. Jadi niatnya pengen nebelin, kalau patah sama gua. Iya. Salah orang ya. Iya. Dia tata salahnya kali menurut dia masa tata salahnya kayak Iya. gitu. Tiup lilin gitu kan. Itu sempat juga ngobrol gitu. Tiup lilin itu sebenarnya tradisi agama apa tradisi daerah? Di daerah. Daerah kan Bang. Itu kan orang Eropaan kan itu begitu kan. Iya. Diselipin sama nilai agama. Sebelum tiup lilin, lu doa pada Tuhan lu kan gitu. Itu kan sebenarnya tradisi yang diselipkan oleh agama. Jadi kalau rayain ulang tahun ya itu menjadi tradisi. Gitu. Tiup lilin ya lu berdoa itu nilai agama yang lu sempilin. Ya udah kita ambil tradisinya, agama yang berbeda kita buang. Iya. Kan bisa begitu. Iya. Nah itu salah satu gue sama istri pernah begitu ada di momen itu gitu. Itu sampai dia dari pihak sudut yang lain tuh akhirnya jadi oh ya udah akhirnya jadi lu gimana itu? Dia nanya sama gue begini. Ini menurut pengakuan dia yang membuat dia tertarik dan keislaman gue ya. Menurut Islam dan kajian dia, guru-guru dia, nggak boleh perempuan melamar cowok. Gitu sih. Tapi sejarah mengatakan Sayyidah Khadijah itu ngelamar Nabi Muhammad. Iya. Dia bilang semua udah saya tanyain guru-guru ngaji di kuliahan karena dia emang kena gerakan itu di kampusnya, nggak ada yang bikin puas. Gue bilang begini, satu, ketika Khadijah melamar Nabi Muhammad, syariat Islam belum turun kan? Iya, kan Nabi belum diutus saat itu. Yang kedua, dalam Islam, perempuan tidak boleh melamar dengan catatan dia itu perawan. Kan kalau janda kan bukan lagi hak walinya untuk memilih kan? Janda itu tidak boleh dinikahi paksa oleh walinya. Nah, di momen ini Sayyidah Khadijah itu janda. Iya. Dia berhak untuk memilih sebenarnya. Di situ lo mulai, iya juga ya. Iya. Akhirnya 180 derajat putar balik lah. Iya, karena ada faktanya. Karena ada faktanya. Itu menurut dia bilang puas dengan jawaban itu menurut dia ya. Jadi bukan ngarang-ngarang. iya, bukan ngarang-ngarang. Jadi ya udah dia mulai lagi belajar Islam awal dari awal sama gua karena cantik ya gua kawinin lah gitu. Akhirnya pas tahun depan gue ulang tahun, istrinya ke Holland Bakery beli juga tuh. Iya, kalau laki. Iya. Ya tadi kamu ulang tahun kan. Oh, lilinnya warna merah lagi yang di kelenteng. Kayak di kelenteng. Susah-susah nih pedal. Ya banyak tradisi yang Islam itu mengadopsi sebenarnya Bang. Banyak tradisi. Islam mengadopsi. Contohnya akikah. Akikah itu nggak murni syariat kok. Ayo kita googling lah kalau pengen tahu. Akikah itu sebelum Islam hadir, dia itu menjadi tradisi Arab Jahiliyah. Arab Jahiliyah. Iya. Arab Jahiliyah, setiap ada bayi lahir, itu dipotongin kambing. Darahnya dialirin ke kepalanya. Kepala si Si bayi ini. bayinya. Tradisinya begitu. Iya, tadinya begitu. Begitu Nabi hadir, diubah caranya. Tradisi tetap dipegang. Oh, potong kambing itu. Potong kambingnya dipegang sama Nabi. Darahnya nggak dikucurin ke kepala, karena kan najis. Iya. Dagingnya dikasih ke orang-orang. Itu kan bagus banget sebenarnya. Iya, sedekah ya. Iya, jadi cara Nabi mengambil satu tradisi yang sudah berlaku, tapi dimodif lah bahasanya. Kan bagus banget. Iya, kayak ini ya Gus ya. Pura kayak Wali Songo ya. Kayak Wali Songo lah begitu. Wali Songo masuk Indonesia ini Hindu. Buddha Hindu ya. Udah Hindu kan. Iya. Banyak tradisi zaman dulu Hindu Buddha kan masih dipakai kan akhirnya bukan masih dipakai. Akhirnya agak dimodifikasi. Agak dimodifikasi. Kayak macam ya tahlilan kali ya. Tahlilan. Kayak gitu ya. Atau ruatan kayak gitu-gitu kali ya. Iya. Contoh yang paling apa yang menurut gue paling istimewa itu wayang.
Wayang. Ya, wayang itu kan bahasa kita mungkin sekarang sosial media zaman dulu kali ya. Dimana orang menyampaikan cerita, Sandiwara, gitu sinetron. kan. Nah itu kan ada satu wali yang dakwah pakai wayang. Tapi wayang orang, bentuk orang. Ya, Sunan Kalijaga itu. Dalam Islam, patung atau bentuk apa yang utuh manusia itu nggak dilarang kan? Karena di hari kiamat dia akan minta haknya ditiupin ruh. Iya. Gitu. Sunan Kalijaga kan mantan preman dia, nggak ngaji kan jadi wali aja. Di Tegau Sunan Bonang ini nggak boleh dalam Islam patung begini. Terus gimana? Ini udah bisa bikin orang masuk Islam banyak. Akhirnya apa? Digepengin kan sama Sunan Bonang. Wayangnya digepengin. Oh, jadi wayang kayak Wayang gepeng gitu. wayang kulit itu jadi tuh. Wayang kulit. Iya. Gitu. Jadi tradisi itu tetap dipakai untuk menyebarkan agama Islam, tapi dimodif gitu loh. Bagaimana fikih memperbolehkan? Kan hebat caranya. Begitu. Iya. Di-upgrade lagi ya. Di-upgrade lah. Ya, ininya biar secara ini nggak melarang gitu. Nggak ya, melarang. tapi masih bisa digunakan karena itu udah terlanjur, bukan terlanjur ya, karena itu udah saking dicintai sama orang sampai orang tuh bisa masuk agama. Nah, bisa menerima lah. Iya, bisa menerima. Oh, jadi gini Gus ya. Agama Islam itu masuk ke suatu daerah mengikuti tradisi sebelumnya dulu. Jadi nggak ujuk-ujuk datang begini haram nih, begini Enggak. salah nih, begini Iya. kafir segala nggak gitu ya. Tidak begitu. Masuk. Wali Songo itu adalah wali periode kedua. Oh, periode kedua. Periode kedua. Sunan Kalijaga, Sunan Bonang itu periode kedua. Periode pertama itu Syekh Subakir kan. Iya. Oke. Itu kan dakwah Islamnya nggak begitu sukses lah, karena terlalu galak bang. Kalau lihat menyan ngomel-ngomel, ngomel-ngomel nggak diterima. Begitu Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga itu mencoba bijak dengan tradisi lokal, itu mulai diterima. Sejarah kita mengatakan Indonesia itu adalah tanah Hindu-Buddha. Tapi bagaimana sekarang menyatakan 90% Muslim? Coba gimana coba? Betul. Dirubah sendiri. Iya. Ya. Kan biasanya negara-negara lain itu mayoritas agamanya adalah mayoritas pribuminya kan. Iya. Agama tertua di situ. Agama tertuanya apa gitu. Kalau ini enggak Islam. Indonesia itu sekarang Muslim. Iya. Gitu loh. Dimana agama paling muda kan istilahnya. Paling muda. Iya. Agama paling muda ya. Kalau datangnya kan lebih dulu Islam ketimbang Kristen. Iya. Sebenarnya kalau Indonesia ya. Gitu. Iya benar, kalau ngelihat tadi Rasulullah tuh akikah segala macam itu kan dari tradisi. Oh berarti wali-wali Songo juga kayak begitu ya. Jadi dia polanya sama. Polanya sama. Polanya karena Kanjeng Nabi begitu, jadi mungkin polanya begitu tradisi juga ya. Iya. Oke, jadi ada juga nih tradisi yang di Nabi kan di Arab ya. Iya. Terus kan orang coba ngikutin nih yang kayak Nabi. Kan kita beda ya. Kita beda tanah tradisinya, gitu. tanahnya Iya. beda segala macam. Nah, kayak maaf ya kayak misalkan harus selalu pakai gamis segala macam. Gamis. Kan kita kan negara agraria ya. Dari zaman dulu pada ngoyos ya segala macam kan. Ya, pada nyawah lah gitu. Nggak mungkin ya pakai gamis ke sawah. Sawah gitu nggak mungkin lah. Iya. Kagok ya? Kagok lah, kagok. Iya. Berat lah. Kena air. Iya. Iya, jadi Berat bos. oh Gitu. iya. Itu jadi betul Islam itu adalah nilai-nilai universal sebenarnya. Kalau memang yang nyebarinnya benar gitu. Nggak keras ya. Nggak keras lah, bahasa lembut lah gitu. Bahasa bahasa NU-nya tasamuh lah, toleransinya tinggi. Berarti kalau kita sekarang nih anak muda sekarang nih zaman-zaman kayak gini nih ya. Kita masukin Islamnya itu gimana tuh Gus? Ngikutin tradisi sekarang gitu ya. Iya. Karena ente nih ke media sosial kan zaman sekarang juga tuh. Akhirnya penyebarannya lewat dakwah kan itu kan ngikutin tradisi kini kan Ya, kayak kekinian gitu. lah. Iya. Apalagi tuh kira-kira Gus? Kalau buat anak muda nih. Ya, sebenarnya Islam itu bisa masuk lewat berbagai macam penjuru, nggak cuma sosial media. Jadi kalau ditanya bagaimana cara sekarang masukin Islam agar lebih kekinian, lihat kebutuhannya apa. Contoh begini bang, Muhammad Salah pemain Liverpool, itu kan sebenarnya pemain sepak bola yang gila itu. Dia bisa mualafin orang banyak kok lewat sepak bola. Oh iya benar. Lewat sepak bola loh itu. Iya. Itu dari pemainnya ya. Belum dari pemilik. Pemilik klub. Bagaimana Newcastle United dibeli orang Arab? Yang tadinya Inggris dilarang untuk terlalu menonjolkan nilai keislaman, begitu dibeli oleh orang Arab, mau apa dia? Iya. Jadi dilihat kebutuhannya sebenarnya. Ini
anak muda sekarang tuh kebutuhannya apa sih? Kalau katakan kebutuhannya adalah karena anak muda sekarang itu gampang stres, ya kita kasih nilai-nilai keislaman yang gimana orang biar nggak stres kan begitu sebenarnya. Iya. Jadi melihat kebutuhannya apa gitu sih. Ya aksesnya atau medianya banyak cara gitu. Ya pengajian juga bisa, media sosial juga bisa gitu. Dagang juga bisa. Udah dagang juga bisa ya? Itulah hikmah dari wahyu yang pertama itu kan adalah ikro, bacalah kan. Sebenarnya kan baca itu kan nggak cuma buku kan. Lu bisa baca situasi, baca zaman, baca kondisi, baca orangnya juga gimana gitu kan. Bacalah itu bukan cuma Nggak cuma baca buku, teks ya. teks doang. Baca gitu. situasi, baca keadaan. Itu kan hikmah dari kenapa wahyu pertama itu Bacalah. bacalah itu sih sebenarnya begitu. Iya, Bu. Pantes. Ke situ ya ininya ya. Iya. Pantes kalau maling gue suka baca situasi sebenarnya. Mungkin dia terilham dari itu. Gimana pelan. Kan ya, dia bisa Situasi. semua ibaratnya maling. Sama juragan nih. Ini apa? Belum lama viral. Ada sebuah kayak sedekahan atau mahabaan dengan logat lagu Romai Rama. Apa? Aku nggak tahu, Gus. Gue nggak tahu. Ada dia lagi mahabaan, tapi kayak nadanya itu nada lagu Romai. Gitu ya. Iya. Iya, itu ada. Iya. Boleh itu. Itu gimana Gus? Dalam kaidah fikih ada begini, Bang Buluk. Lil wasail hukmul maqasid. Akses atau perantara itu hukumnya sama kayak tujuannya. Contoh begini. Kalau tujuan lu untuk menyebarkan agama Islam, cara yang dibutuhkan adalah tadi lewat lagu itu, ya sebarin lewat lagu. Nggak masalah. Jadi kalau ditanya bagaimana hukumnya, salawatan pakai Lagu Romai Rama. kalau emang itu bisa masuk dan lebih diterima oleh masyarakat, itu sah kok dan boleh-boleh aja. Yang penting tujuannya sama. Yang penting tujuannya sama gitu. Selama nggak ada peraturan syariat yang lu tabrak, sah-sah aja sebenarnya gitu. Kan oleh Songo juga sebenarnya begitu sih. Bagaimana lagu Ile Iya. Iya, benar. Dimodifikasi juga itu. dimodifikasi juga itu kan sebenarnya ini tuh cuma akses gitu. Tujuannya bagaimana orang kenal dengan Islam atau tertarik dengan Islam kan tujuannya itu sih. Begitu. Jadi sah-sah aja bang, pakai lagu Romai Rama. Ini yang gua tahu mah bukan itu. Jadi entah takbir kabar, entah apa ya. Ini intronya nih lagu Avenged nih. Jijit. Tiba-tiba jadi selawatan lah kata gue. Pernah lihat kan? Histeria tiba-tiba tengah lagu lah kok ini jadi selawatan ya. Ada. Tapi skillnya bagus itu yang main skillnya bagus itu. Gue coba ulas sejarah bang, kita semua tahu nih. Lu tahu gak lagu Titi Kamal yang lai. Iya. Itu gimana Uje yang ngerubah lagu itu? Oh. Ingat gak lu? Iya, gue. Iya gak? Iya. Zaman itu benar-benar itu. Itu lagu Jabel loh. Sorry lagu Jabel gitu. Iya. Yang notabene bukan melanggar syariat aja, norma juga dilanggar sama dia. Iya. Gitu. Tapi sama Uje, nada itu diambil buat sholawatan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Orang gampang ingat. Iya. Gitu. Benar. Jadi ya nggak perlu. Iya balik lagi jadi gini ya. Lu suka sama Islam dengan cara lu gitu ya. Ya dengan apa namanya, dengan mencoba untuk masuk dengan sesuai dengan kepinginan lu tuh apa sebenarnya. Iya. Terus kan ngasih peluang aja. Selama nggak ada norma-norma syariat dan dilanggar ya. Iya, dan kita berak. Iya begitu. Kalau secara logika mungkin di Buluk mau ke Tangerang, Busuk ke Tangerang, lewat beda jalur semua. Nah, Tapi satu tujuan itu. bang. Ada yang Yang penting perbodan jangan dilanggar itu. nah itu, nah itu kalau itu syariat itu jangan ditabrak tuh. Yang penting itu. Iya, kita nggak ngelanggar lalu lintas segala macem kayak gitu. Masalah penilaian yang mana paling benar, yang mana yang paling cepat itu urusan kita. Iya. Nyampainya duluannya gitu kan. Iya, itu udah bukan ranah kita udah kalau itu mah berarti. Kayaknya gua terinspirasi dari kata-katanya Profesor Quraisyab ya. Dalam berislam itu kita bukan disuruh 5 tambah 5 berapa. Karena kebenaran itu cuma 1, 10. Iya. Tapi dalam Islam itu kita diajarkan 10 tuh berapa tambah berapa.
bisa 1 tambah 9 bang, bisa 2 tambah 8, bisa 3 tambah 7 kan banyak cara. Ini sekolah aja, begitu kan. Jadi banyak cara, yang penting tujuannya itu sama. Bagaimana sama 10 lah gitu. Masalahnya bener enggak segala macam yang diterima bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Walaupun ada tuh dari berapa golongan yang Memaksakan. Enggak, bukan dari berapa golongan yang diterima cuma 1. Cuma kan kita nggak tahu golongan siapa itu ya kan. Iya. Dan kita kayaknya nggak bagus juga kalau kita mengklaim paling kita yang diterima gitu kan ya. Sebenarnya bang, faktanya ada hadis lain selain itu. Apa tuh? Kan yang kita kenal Islam terbagi menjadi 73 golongan. Yang masuk surga cuma 1 kan. Sebenarnya ada hadis lain. Lagi. Islam terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk surga kecuali 1. Itu ada teks begitu sebenarnya, keterangan itu. Ada itu Gus ya? Ada sebenarnya begitu. Hadis Iya, hadis Rasul. Hadis Rasul. Aku lupa riwayatnya siapa. Ada teks lain yang menyatakan 73 golongan semuanya masuk surga kecuali 1. Siapa tuh kecuali itu? Nah itu kita nggak tahu. iya. Kecuali Kita lihat aja nanti apakah lu bang yang Sok, ada sok itu, ada sok, gua gitu. Gua mau sana masih gat. Sok, ada sok. Oh tadi ini dia mau naik sapi. Naik sapi. iya cuman sapinya. Jadi ketimbang kita pakai yang 73 semua masuk neraka tulis 1, lebih baik menurut gua kita pakai yang kita situ aja. Semua masuk surga. kita jangan larang dah. Iya, jangan mengklaim paling Iya. paling punya kapling Lah. di sorga gitu ya. Tuhan kan gambarin surga arduha sama watu walaat. Surga itu luasnya selangit sebumi. Nggak penuh kan itu sama orang sedunia. Nggak penuh. Iya, apalagi Semua kamu sendiri sih gitu. satu golongan nih cuma berapa juta orang sih gitu. Sementara sorga kan ada 7. Banyak. Ya kan? 7 lapis itu kan. 7 lapis. Iya. Begitu masih cuma golongannya bagi 7. Nah iyalah. Mulai yang kosong, kasihan kontrakan kan. Malaikat itu kan diem aja, malaikat itu kan, gue nyagain apa, yang ini kosong gitu kan. Malaikat itu doang bang, kosong dia. Iya, benar. Aduh. Kalau ini Gus, GP Ansor Gus. Kegiatan apa Gus biasanya GP Ansor Gus? Sampai saat ini GP Ansor baru mulai pengajian, rutin pengajian anggota bang ya. Karena kan di GP Ansor itu isinya nggak semuanya santri. Jadi ya pelanggaran pengen masuk GP Ansor silakan, nggak masuk silakan, nggak meluk silakan. Boleh. Jadi GP Ansor itu adalah isinya gerakan singkatannya Gerakan Pemuda Ansor. Memang isinya anak muda yang gerakan Islamnya adalah di NU gitu. Nah untuk saat ini karena arahan dari kiai-kiai Sepatan ada pengajian dulu. Jadi teman-teman yang notabene bukan santri bisa kenal Islam lebih luas gitu sebelum kita bergerak. Sebenarnya tujuannya 2 bang. Ansor itu ke agama dan sosial. Agama sosial ada nih. Ada sosialnya ada gitu. Sampai saat ini kita baru nerima ada bantuan untuk kursi roda, ya untuk yang nggak bisa jalan gitu. Terus tongkat buat yang ini juga baru dapat itu. Nanti kita salurin mungkin di pertemuan kapan lah kita nggak tahu. Yang pasti harus terasa kehadirannya Ansor di masyarakat Sepatan itu sih intinya. Yang gue pengen gue tekanin tuh itu. Manfaatnya kerasa di masyarakat ya. Nah itu intinya. Sekarang kan ya mohon maaf bang, kita ngeliat GP Ansor itu kan sosoknya kan Bagus Yakut nih yang kena KPK ini kan. Jadi kan penilaian orang tuh karena memang ikon beliau terlalu lama sebagai ikon Ansor. Jadi nganggapnya Ansor itu ya udah tukang nyari duit kayak begitu di pemerintahan. Padahal enggak juga. Baik lagi framing. Ya di framing itu. Padahal kalau baca sejarahnya gimana sih Ansor ngelawan PKI kan gimana gitu. Udah ada ya? Udah ada dong. Ada tuh. Ansor itu lahir 1934. Lebih tua dari Yang peristiwa di Surabaya ya? di Madiun. Madiun Kalau PKI ya. Yang hari santri itu? Yang arisannya tuh murni santri, gerakan santri. Mau digerakan. Gerakan jihad itu. Iya. Jadi 22 Oktober Mbah Hasim bikin fatwa setiap umat Islam radius sekian wajib jihad kepada Belanda untuk nyerang Belanda. Itu jadi Bung Tomo, terus banyak lah pahlawan-pahlawan yang juga ikut serta juga. Iya, Mbah Hasim ya dulu yang. Iya fatwanya, namanya Resolusi Jihad. Resolusi Jihad. Lahirlah hari santri. Adalah hari santri itu, gitu. Senang gua hari santri tuh. Kalau di kecamatan tuh ada upacaranya berbeda. Pakai sarung. Pakai sarung.
Iya. Itu upacara hari santri pertama, gua bantu sama Gus Alip almarhum. Oh iya, tuh pencetus awal ada upacara di hari santri pertama kan. Pertama ya, betul. Itu dengan keadaan ya bersadanya banget kan dulu, mendadak lagi kan. Sekarang dilanjutin sama Gus Hans nih. Ya, kemarin hari santri juga ya. Enggak, 2025 sukses lah, Bupati datang, Iya. Kiai Jaki datang, banyak yang datang. Baru naik langsung acara hari santri kan? Baru naik, sebelum naik malah. Oh sebelumnya? Sebelum di GP Ansor. Oh iya, sebelum jabat ya langsung. Sebelum GP Ansor dikasih tugas, ada yang hari santri, bikin alhamdulillah meledak lah, alhamdulillah. Ukurannya. Kita punya cerita dulu sama Allahyarham Alif Lajuar di hari santri. Iya. Tahun 2019. Yang awal ya? Setelah Oh, setelah itu tahun kedua kayaknya. Tahun kedua. Gue dikasih job sama Kiai Dede, ketua NU, kan ngurusin hari santri sama Kang Alif ya. Kita ngurusin acara di Awabin bakalan. Kita udah koordinasi, polsek, kecamatan, dan Ramil. Hari H, kita sebelum H-1 nih, ngomong ke Gus Alif, Gus besok pagi dong ya. Pagi, jangan sampai telat. Oh iya siap. Nyampe hari H, Alif gak datang. Kenapa dia? Ditinggalin. Kayaknya udah gak baca. Acara bakal runyam nih, bener runyam memang. Oh, runyam. Iya, dia udah gak baca. Acara kacau nih. Kacau itu Bang acara. Kacau gimana? Kacau nggak kurang koordinasi begitu? Koordinasi nggak ada. Pembawa acara siapa? Susunan acara nggak ada. Jadi dia udah paham itu. Jadi nggak datang? Iya. Gua kan anak baru kan Bang. Di Iya, sini iya, 2018 baru menyala gua. Iya. 2018. Ah. Ditinggalin gua sama Gus Alif gua sendirian. Gua kira tadi gua mana si Alif. Terus gua dia ngomong, lu masih kegocek aja. Lu kenangan gua sama almarhum tuh. Ya Allah, lagi ketawa nih kalau ingat itu gua. Gue nggak tahu justru yang kedua kan biasanya kalau nggak ada acara tuh pasti ngajak gua kan. Pasti. Sok, ini ada ini nih, kita olah yuk, ayo. Oh ada, tahun kedua gua nggak ikut malah makanya. Iya, emang Makanya kita berdua doang. Jadi waktu ketua yang bilang, ketuanya Kang Alif ya. Karena mungkin Alif ngerasa udah tahun kemarin kan. Saya udah Kiai, yang belum subhanallah. Gocek bro. Kegocek gitu. Aduh itu kenangan sama almarhum tuh. Ya Allah. Udah ngebaca dia. Tapi yang saya acara nih, datang lah. Dia tahu udah bakal kacet nih acara nih. Waduh, dihantam miring. Tahu aja balik. Untuk anggota sendiri nih Gusan, di kantor sekarang udah ada berapa nih? Yang tercatat itu hampir 50 Bang Alan. Hampir 50. Banyak berarti gue. Iya, itu baru ansornya, belum bansernya. Belum baca. Belum bansernya. Kok dikumpulin 100 lebih lah. Cuma yang aktif ya begitulah. Ya begitulah. Karena transisi lah ya. Jadi ya sabar-sabarin lah. Ya punya kesibukan lah ya. Makanya tugas GP Ansor itu sebenarnya bukan memperbesar organisasi sih Bang. Sebenarnya itu lebih kepada kehadirannya harus dirasakan oleh masa kecepatan. Itu sih itu. PR-nya tuh itu. Kadang kan kita ya mohon maaf organisasi itu kan hanya untuk batu loncat. Untuk ya mohon maaf lah gue, tapi gue sih berharap di kepengurusan atau di kepemimpinan gue jangan begitulah. Ya gue nggak punya batu loncat untuk politik, nggak ada sih. Ya mau nih pengen ngajar, pengen ngabdi di NU gitu aja sih sebenarnya. Gitu. Gue cuma ansor doang belum pernah ikut. Karang Taruna, KNPI, segala macam apa pernah ikut, cuma ansor doang gue belum pernah ikut. Ya itu karena memang saya tahu Anda tuh manusia tersesat gitu loh. Jadi daripada nanti gue masukin ansor tersesat semua kan dengan gak usah lah. Kan dulu udah dibagi-bagi jatah kita meeting berempat. Gue udah lo di ini, Alif lo di sini. Gue mah jatahnya beda lagi. Awal kemah harus tuh ya. Iya, kita mah jatahnya di belakang layar terus. Siap. Iya. Kita mah nggak mau di depan. Kapan-kapan gue siksa gue bilang masukin ansor bro. Kan sering kan Alif tuh kalau suka nelpon tengah malam mau subuh mau apa kan telepon kadang. Apa Lip? Urusan negara, apa urusan apa nih? Apa urusan bisnis nih? Urusan negara, Suk. Oh ya udah. Udah paham dulu ya. Udah pasti kita angkat ya. Kalau kita ngangkat telepon pasti begitu dulu. Urusan apa nih? Urusan negara, urusan bisnis nih. Pasti begitu dulu. Nah, sering collab udah sama dia mah. Nah sekarang gue katanya mau nanya gue nih. Lu melihat ya Bang, corak Islam di Sepatan khususnya ya, itu berbeda dengan corak Islam yang dulu mungkin lu rasain lah. Iya. Ada nggak perbedaan itu sebenarnya? Jelas, nyata. Jelas ya. Dari Bang Luk lu udah coba, apa bedanya Bang? Ada nggak? Kalau emang ada. gue sih ngeliatnya
sekarang tuh di kita khususnya ya, banyak tokoh. Banyak tokoh. Dulu tuh tokoh terhitung lah ya, setiap daerah tokoh satu. Sekarang tuh hampir di berbagai wilayah tokohnya tuh banyak. Akhirnya makin banyak tokoh, makin banyak beda pandangan. Akhirnya kadang suka bentrok tuh. Pengikutnya, antar Bentrok pengikut. arti bentrok pemikiran. Antar pengikut. Bentrok secara kekerasan bukan bentrok pemikiran aja. Dan kadang juga bikin jadi nggak harmonis. Kadang. Tapi di sisi lain, sisi positifnya, semakin banyak tokoh, banyak juga orang-orang yang istilahnya punya role model yang berbeda-beda nih. Iya, jadi masing-masing punya, kan masing-masing tokoh itu masing-masing punya pembawaannya ya. Akhirnya kita di masyarakat makin banyak varian lah kita untuk Banyak pilihan deh nih ya. Iya, role model mana yang mau kita ikutin nih. Seperti itu sih kalau menurut gua sih Gus, seperti itu. Jadi memang dulu itu nggak sebanyak ini tokohnya ya. Kalau dulu sih gua lihat enggak. Artinya emang yang kemukaan tuh ya terhitung lah ya. Iya. Terhitung ya. Iya, paling dulu kalau kayak gitu tuh kayak Kiai Kosambi gitu. Ya, Abu Abidin ya. Iya, terus kayak yang di Kidam- kecil. Kidamyati. Ya Cilongok udah pasti lah ya. Itu pasti. Udah, tapi sekarang kan hampir setiap daerah ada tuh. Itu yang lo rasain tuh Bang ya. Yang lo rasain ya. Yang gue rasain dulu gitu. Dan setelah itu muncul, bukan muncul lah, ada eranya Habib. Banyak tuh. Iya, eranya Habib, ya kan hampir semua, mungkin nggak semua kali ya. Hampir beberapa acara pasti ada penceramahnya Habib. Pasti. Nah sekarang nih udah berubah lagi. Apa karena memang ikutin tren, apa gimana? Nggak tahu, karena memang gue bukan di wilayah itu, Gus. Mau ngomong lebih jauh takut. Apa? Kayaknya kayak komen. Gitu sih kalau pada Gus. Tapi ya ini Mandes kembali ya. Di tengah-tengah isu Habib itu bukan Cunawi, lu percaya yang mana Bang? Nah, kalau gue sih terus terang, kalau gue memang, kalau nggak percaya, kalau itu sulit. Ya tapi kan beda apa? Iya, sama dong. Bukan berarti gua nggak hormatin. Iya. Habib harus dihormatin. Bukan nggak hormatin Habib gitu ya. Iya. Tapi kalau tingkah lakunya yang agak menurut gua agak nyeleneh atau gimana, kayaknya nggak gitu deh. Iya, Gitu. betul. Tapi kalau kita ngelihat Habib yang adem, yang enak pembawaannya, kadang juga ada kepercayaan, oh iya berarti memang kita Nabi kali mungkin. Main aman dia. Iya gitu. Aku nyamperin doang sih. Main aman dia. Gitu. Iya. Lagi emang kenapa sih kalau nggak percaya sama Habib itu keturunan Nabi? Kan bukan rukun iman juga kan? Iya. Iya benar Sebenarnya sih, nggak ada hukumnya juga. Bukan rukun iman juga gitu. Artinya iman kita nggak tertolak apabila kita tidak mempercayai yang sekarang di sekeliling kita itu bukan keturunan Nabi gitu kan. Itu kan nggak memecah rukun iman juga gitu. Iya. Gitu. Tapi emang kalau misalkan ya ada orang yang emang gara-gara itu tokoh Habib itu dia jadi berimannya bertambah, ya nggak apa-apa juga kayak gitu. Karena mungkin melalui itu akhirnya dia imannya bertambah kayak gitu, nggak apa-apa juga. Kesolehannya maksud lu ya? Iya, mungkin boleh juga sih gitu. Cuma nggak kaku juga lah, nggak Kenapa Anda takut begitu? Lu ada solusi nggak? Mau tanya, lu percaya nggak sekarang? Lu percaya nggak Habib itu? Percaya nggak? Habib gini gimana nih? Iya. Itu keturunan Nabi apa bukan? Ayo. Kalau gue yang masalah bukan percaya nggak percaya ya. kan gini nih. Kalau gue nggak tahu ya. Kalau gue nih, kalau pandangan gue nih, dia mau siapa kek ya? Mau keturunan Nabi apa bukan? Atau anak pengusaha atau bukan, kayak begitulah ya. Segala macem. Selama dia baik sama gue baik sama dia. Selama dia itu bisa hormat sama gue mau lebih hormat sama dia. Kalau gue begitu. Jadi selama ini yang gue panggil Habib segala macem. Entah itu keturunan apa bukan, ya kalau gue hormatin begitu. Kalau gue jadi nggak tahu gue mau percaya mau enggak, ya pokoknya dia
gue hormatin aja. Orang baik gitu. Iya, Tapi kan kalau itu dia nggak baik. nggak menjawab pertanyaan Bang Buluk kan? Iya, Percaya gue nggak sih? makanya itu. Iya. Pertanyaan gue nggak sepanjang di Iya, situ. iya. Simpel. Lu percaya nggak sama aja, gitu aja, Kalau di simpel. kita ini, khususnya di wilayah kita lah, Iya. Indo paling luas ya. Wilayah kita nih. Nggak tahu justru gue, nggak tahu. Karena lu pasti lu punya pemikiran lah. Tinggal jawab enggak atau iya Ya, gitu. gitu aja sih sebenarnya. Nggak tahu. Bener, sumpah gue nggak tahu itu. Kita tanya galan. Enggak lu. Habib, Iya. Dan nggak peduli gue. kalau gua sih ya Habib kan teman sebutan ya. Iya. Kalau cucu apa nabi, kita juga semua kan turunan nabi dari Nabi Di Adam. Adam. Ya. Iya. Jadi gua mah ya percaya aja. Percaya aja. Karena kan itu mah hanya sebutan. Mhm. Enggak melulu apa buat perilakunya jadi wah Habib nih jadi lebih baik atau Iya. garang atau gimana. Kan sama nggak maksum kan, jadi Iya, bahasanya lu nggak masuk bahasanya. mau turunan Iya. Nabi. Lu nggak masuk tuh apa sih sebenarnya? Masuk tuh apa sih, Bos? Coba. Yang di Masuk tuh yang orang Iya. yang lebak bawa motor kepeng. Iya, Bang Masum. Iya, bukannya orang yang tanpa dosa, tanpa Ya, terhindar dari dosa. terhindar dosa kayak Nabi kan. Hmm. Jadi itu gue bilang tadi, gue nggak peduli mau cucu Nabi, mau turun Nabi apa bukan, ya sama aja kayak kita. Kayak gitu. Kalau dia emang keilmuannya lebih, ya kita patut hormatin lah, Iya. kayak gitu. Kalau enggak, Kalau nggak juga ya kita cukup punya adab aja namanya. Oh. Iya, jangan misalkan ya, lo nggak tadi misalkan Habib nyalain ya, Iya. bukan berarti kita semena-mena juga ngakimin beliau. Wah, lu mah bukannya cucu Nabi, lu cucu Dajjal segala macam, nggak bisa begitu juga. iya. Gitu. Iya. Jadi juga, Sok. kalau menurutnya iya, Dajjal juga. iya, Dajjal sampai bininya gitu. Ini cucu aja lagi. iya kalau menurut lu misalkan, oh Habib nyalain cukup simpel, nggak usah ikutin, Nggak udah usah gitu ikutin aja, saja, nggak iya. usah kita ngata-ngatain, nggak usah gitu. Malah yang ada itu bilang tadi kadar keilmuannya jadi kelihatan gitu. Oke. Kalau kita walaupun kita kelihatannya kosong, kalau kita diam ngadepin gitu, kita ayo dia nggak usah ikutin, itu akan lebih elegan menurut gua dibanding Oke. kita ikut maki-maki segala macam. Jadi lu nggak mau ikut dengan perdebatan cucu Nabi atau bukan, yang penting baik gua hormatin, enggak ya gua tinggal gitu kalau aja. gua gitu ya. Gitu aja. Kalau minan nasi gua sih Iya. jauh itu doang. Kalau Galan kan masih percaya. Iya. Belum masih percaya dia. Ini pertanyaan ada ajanya, Gus. Percaya aja dengan Iya, percaya aja Percaya gitu. aja, Percaya aja dia. Kayaknya Galan juga takut dari ini. Itu kesel ngomong. Karena kemarin-kemarin tuh Iya. ada yang bikin penelitian ya, tesis dan dia sedetail itu Iya, iya. membahas tentang nasab itu. Betul, kayak imat itu. kayak Iya, iman. itu menurut gua itu kan nggak gampang ya kan gitu ya. Dia harus kerja lebih ekstra. Iya. Dan seberat itu dilakuin juga sama dia tuh sampai dia punya data yang cukup menurut gue sih aktual gitu datanya. Cuma lagi-lagi kepercayaan orang kan beda-beda. Beda-beda. Iya, ya itu kalau gua, ya kalau dia baik ya patut kita hormati segala macam, cuma sewajarnya manusia. Jadi enggak, iya gue bilang, Fanatik lah gitu. iya nggak terlalu, malah jatuhnya jadi tanda kutip ya, jadi seolah-olah cucu Nabi itu Nabi, jangan Ya, begitu. nggak begitu juga. Nggak gitu juga. Iya, iya, iya. Masih aman jawabannya sih. Iya. Iya. Kalau kiai kampung pun, kalau emang berbentuk kiai kampung benar-benar soleh segala macam, kita benar-benar bisa hormatin ya begitu. Kalau dulu kan, kalau religius tren zaman dulu kan kiai-kiai kampung kan. Bukan Habib. Iya, Iya. kiai-kiai kampung yang kalau siang tuh ngarit segala macem, mulai malam yang ngajar ngaji. Nah itu kan dulu tokoh-tokoh agama dulu kan. Kalau sekarang kan malamnya ngaji, siangnya ngonten gitu kan. Ente itu ya guys. Iya, kiai-kiai zaman dulu kan gitu. Siangnya pada ngarit ke sawah segala macem, malamnya dia ngajar ngaji kayak gitu kan, kiai-kiai kampung. Nah itu gua sebenarnya kangen sama kiai-kiai kampung. Karena mungkin zaman juga ya, karena Iya, kan kiai berubah. kampung kurang tersentuh sama teknologi ya. Kayak gitu. Jadi yang sekarang orang pada kenal kan kiai-kiai apa atau ustadz-ustadz, Sosmed lah. bukan, disebutnya itu ini apa, Habib, kalau Habib Jafar apa itu disebutnya Habib Industri. Habib Industri. Iya, atau bisa juga ustadz industri Ustadz kayak industri, begitu. ya. Nah gua kangen sama kiai kampung sebenarnya. Hmm. Tapi alhamdulillah tuh ada kayak kiai kampung yang juga up juga
kayak Gus Baha. Bah. Cuma kan emang beliau nggak punya medsos kan, Iya. cuma pengikut-pengikutnya yang bikinin medsosnya. Nah itu akhirnya terjawab tuh kerinduan gue, ternyata muncul nih Gus Baha. Ada sosok yang lu kangenin nih ya. Iya, Gitu ya, kayak naik ke gitu. permukaan gitu. Nah sosok kiai kampung yang bener-bener sederhana, yang ya maaf ya Hampura begitu, orang punya duit kan ya terserah mau dibelanjain apa aja. Iya. Cuma gue agak kurang ini aja karena kalau kita menasihati orang dengan kita menasihati orang susah segala macam, sementara kita bawahnya Pajero kayak begitu. Iya. Dia kurang masuk aja lah. Iya. Disuruh sabar. Nah, Iya, kayak gitu. Kalau Gus Baha bener-bener, wah, Maksud lu harus low power kayak Ustadz Munir gitu harusnya. Gimana, Sok? Gimana, Sok? Iya itu kayak kampung lah itu. Iya. Iya, lu katanya kan begitu kan. Tapi beliau malah belajar aja sih, malah nggak masuk. Itu kan besok gimana? iya itu. Iya. Gue senang duduknya itu. Dia nggak pakai jengkol. Dia nggak pakai jengkol. Tapi bukan tangan. Udah meriah udah. Oh, Beda tangan. Oh beda. oh jangan ya. Rasanya beda tuh kan. Trenches kali sekarang lah. Jadi kalau tadi kembali pertanyaan gua ke Bang Bulu tadi udah tuh ada fenomena Islam apa yang berubah gitu kan. Iya. Lu kayaknya udah ngejawab tuh Bang tuh. Iya. Fenomena adalah Kayak kampung. kayak kampung gitu. Kayak kampung, Belum kalau gua. ada keislaman apa sudah yang beda di Kan sepatan. beda yang dari dulu sekarang. Ya ini dua rangkuman ini yang gua rasain. Jadi Enak amat lu nggak mikir. dia emang kan udah dirangkum. Jadi emang sekarang memang udah mulai banyak ya kayak apa Islam apa tuh yang serba cingkrang segala macam. Salafi. Salafi. Kan dulu emang nggak terlalu Familiar. ya. Sekarang udah mulai terang-terang. Betul, betul. Itu yang bikin jadi banyak perbedaan atau perdebatan lah. Terus keduanya ya itu kayak yang mulai udah yang kayak di kamu udah mulai nggak kelihatan. Kelihatan. Ya eksis gitu. Ya. Iya. Kan sekarang udah ngaji juga agak sulit. Kayak dulu kan kita ngaji satu madrasah misalkan. Iya. Ke situ semua. Sekarang kan udah sulit. Sulitnya karena emang kita nggak mau ngaji apa sebenarnya? Bukan, Karena itu emang. malu karena udah nggak percaya Tuhan. Benar. Karena sosok yang Apa kan? yang kayak kiai kamu gitu tuh udah agak jarang. Jarang. Iya. Kebanyakan kan anak muda sekarang kan larinya ke sosial media. media. Iya. Oh ngajinya di medsos gitu ya. Live streaming lah gitu ngajinya. Dia itu mungkin nih yang perbedaan dulu pernah sampai sekarang gitu. Iya. Tapi gue mau mancing satu hal Bang sebenarnya. Kalau gue merhatiin ya, sekarang tuh udah nggak ada namanya sekolah diniyah. Nah, Sekolah apa? Diniyah. Dinia. Iya. Iya udah nggak ada. Yang dulu Dulu gua siang. pernah. Iya kak. Lu Dulu pernah? pernah di ini ya. Sekolah siang nih. Pagi sampai siang. Swasta atau negeri kan. Jam 2, jam 3 tuh kadang Diniyah. ada diniyah tuh. Iya. Yang Madrasah Nawiyah, Aliyah gitu kan. Iya. Itu kayaknya udah sama sekali nggak ada deh. yang Udah nggak ada. Gue dulu pernah ngerasain itu di ini. Kalau lu ke Gerendeng ya, ada Asalam, Pondok Pesantren Asalam. Dari mana ya? Gua ngitungnya dari pom bensin DO nyebrang tuh masuk. Iya. Itu ntar di ujung sebelum itu ada namanya Pondok Pesantren Asalam. Kalau dulu itu ikon Tangerang, setahu gua. yang jembatan ya. Iya, betul. Itu ikon. Jadi anak-anak sekolah pagi, siang pulang, aso istirahat jam 2 tuh dia sekolah diniyah. Iya. Sekolahnya dua kali. Sekolahnya 2 kali. Gue dulu sekolah 2 kali. Begitu. Sekolah yang kedua tuh sekolah khusus buat Khusus buat agama. keagamaan. Iya. Baca Quran di situ, belajar fikih di situ. Makanya gue sempet cerita-cerita sama orang-orang yang udah jadul ya, umur 50-60. Dia nggak asing dengan buku yang tulisannya Arab Melayu. Iya. Arab Melayu. Iya. Jadi bahasa Indonesia, tapi tulisannya Arab. Arab. Iya nggak? Kalau di kita mungkin karena Babul Minan lah kitabnya tuh. Iya. Nah, anak sekarang tuh nggak ngelihat, udah nggak bisa bang begitu. Nggak bisa. udah. Kasih guru bundul juga nggak bisa. Gua bahas tulisannya Arab itu bahasa Arab Iya. gitu. Nah itu yang gue lihat berbeda. Jadi dulu itu ada sekolah diniyah, sekarang nggak ada. Itu bukan cuma di Selatan ya sebenarnya ya, emang di Tangerang ya mungkin di sejak Jabodetabek ya udah nggak ada tuh. Iya. Sekarang trennya ini. SDIT sekarang. Nah itu Jadi nyampur tuh. Jadi mata pelajaran umum dengan sama agama Islam tuh nyampur. Tapi di SD itu sekarang ada tambahannya. Nah, misalkan kan dia pagi masuk sampai jam 2 misalkan. Iya. Nah, habis jam 3 atau setengah 4 dia masuk lagi ngaji.
SQ namanya sekolah Iya, Quran. sekolah Quran. Oh. Ada di sekolah saya, anak saya tuh sama anak dia ada kayak gitu. Oh, di mana tuh? Di Moti. Oh, di Moti. Di situ tuh. Iya. Tetangga ente itu. Iya, tetangga kita. Tetangga kita itu. Iya. Yang SMP-nya Hati namanya. Bener. Iya. Oh, emang. Hati. Ada yang namanya hati. Punya Hati. Iya, iya, iya. Cuma gitu bos. Bayaran mais. Iya, gua bayaran agak lumayan. Curhat dong dia. Iya, Curhat. Apa dong? Tapi kalau gue dulu ya, begitu sekolah SD gitu kan, pulang jam 2 ke madrasah. Nah, itu sekolah diniyah. Iya, cuma beda sekolahnya beda. Iya. 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 Sekolahnya beda. Saya sekolah madrasah tuh. Di situ tuh belajar nulis Arab, belajar Nah, nulis itu Arab. yang gue maksud, Bang. Belajar Iya. itu. Madrasah ya bahasa lu ya. Madrasah. TPA juga bahasanya kadang sekolah TPA. Kalau Ya, TPA kan enggak, madrasah gua. anak-anak kecil, Bang, ya. Oh, Bahasanya. iya, Kan iya. taman pendidikan Al-Quran kan taman. Masa lu udah SMP masih main di taman aja sih, gila apa lu? Iya. Iya, madrasah bener, Bang. Madrasah. Iya. Madrasah dulu iya. Ntar pulang-pulang tuh mau maghrib lah pulang. Betul. Heeh. Betul. Jadi jamaah asar dulu baru pulang tuh. Itu emang bener pulang sekolah SD ngaso dulu apa bentaran. Ntar habis lahiran jam 1-an lah tuh Iya. masuk dinya pulang-pulang asar. Iya, ntar habis maghrib ngaji lagi. Iya lanjut full itu tiap hari tuh. Habis maghrib udah dipapa sama teman-teman. Orang gua pernah disabetin sama bapak gua gagal ngaji tuh. Jadi apa lu udah ngaji-ngaji? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa